Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi e-bisnis pada sesi kali ini kita akan membahas tentang strategi e-bisnis. Yang pertama, kita awali membahas tentang definisi dari strategi itu sendiri. Strategi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Ada beberapa pakar ya yang mendefinisikan dari strategi itu. Di antaranya adalah strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencapaian atas suatu cita-cita ataupun solusi atas suatu masalah. Definisi yang lain mengatakan bahwa strategi adalah satu atau suatu rangkaian arahan umum untuk suatu perusahaan yang mencakup komponen-komponen untuk mencapai kondisi yang diharapkan di masa depan. Hasil dari strategi berasal dari proses perencanaan strategi yang mendetail. Atau strategi ini juga dikatakan sebagai sekumpulan kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan kekuatan jangka panjang perusahaan yang berhubungan dengan pesaing. Lalu apa strategi bisnis itu gitu? Nah, untuk itu nanti kita akan bahas tentang strategi e-bisnis. Strategi bisnis adalah kebijakan-kebijakan dan garis-garis pedoman yang menentukan cara sebuah perusahaan bersaing dalam sebuah industri dan khususnya cara perusahaan untuk membentuk keunggulan bersaing. Itu adalah definisi dari strategi bisnis. Sedangkan strategi e-bisnis adalah penetapan sasaran, tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Strategi bisnis merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya. Nah, strategi bisnis ini dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, ya, likuidasi, dan joint venture. Jadi kalau bisa kita simpulkan, strategi bisnis ini adalah proses di mana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan, untuk berorientasi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran dalam usaha secara tepat. Strategi ini dibutuhkan oleh seluruh perusahaan, semua perusahaan atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan, ya, lembaga keuangan, bisnis-bisnis secara umum gitu. Bahkan diperlukan oleh individu dalam pencapaian suatu tujuan. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang strategi bisnis dan strategi e-bisnis. Nah, kita akan bahas tentang tingkatan strategi e-bisnis. Nah, dalam tingkatan strategi e-bisnis ini berupaya untuk menentukan bisnis apa yang seharusnya dilakukan oleh korporasi. Berupaya untuk menentukan bagaimana seharusnya suatu korporasi bersaing dalam setiap bisnisnya. Nah, ini yang untuk strategi tingkat bisnis ini kita akan bahas nanti ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah strategi tingkat korporasi. Ya. Strategi tingkat korporasi ini strategi perusahaan yang memiliki saham ya atau
ownership begitu. Beberapa perusahaan lain. Nah, ciri-ciri dari tingkat korporasi ini adalah yang pertama berorientasi pada nilai dan memiliki unsur fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, jangka waktunya untuk strategi tingkat bisnis korporasi ini lebih panjang ya, lebih panjang karena umum. Karena di sini prioritasnya adalah pada pertumbuhan perusahaan. Dan ada dua ciri yang lain yaitu memiliki ciri-ciri konseptual dan tersentralisasi. Nah, itu tadi adalah strategi tingkat korporasi. Sedangkan yang kedua adalah strategi tingkat bisnis multidivisi. Ini merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Nah, ini ciri-cirinya biasanya adalah risikonya rendah. Ya, akan tetapi keuntungannya juga rendah. Nah, di sini setiap keputusan ada mediasi antara level korporasi dan fungsional. Keuntungan yang lain dari ciri-ciri tingkat bisnis multidivisi ini adalah biayanya rendah, ya. Sehingga nantinya akan membuat keputusan dan memberi pandangan antara lain tentang saluran distribusi, lokasi pasarnya bagaimana, wilayah pabriknya bagaimana, dan segmentasi pasarnya seperti apa. Nah, itu adalah strategi tingkat bisnis multidivisi. Yang ketiga adalah tingkat fungsional, di mana terjadi optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value begitu terbaik untuk kebutuhan customer atau pelanggan. Nah, sedangkan ciri-cirinya di sini adalah yang pertama, jangka waktunya pendek, ya, kurang dari satu tahun begitu biasanya. Risikonya juga rendah di sini. Nah, bagaimana keputusan yang diterapkan? Ya, keputusan yang diterapkan itu adalah pada aktivitas yang sedang berjalan, jadi langsung begitu ya. Ada aktivitas berjalan, kita lakukan pengambilan keputusan. Nah, keputusan tersebut itu biasanya melibatkan masalah operasional dan berorientasi pada aktivitas. Nah, sedangkan yang keempat, strategi tingkat bisnis yang keempat adalah tingkat operasional. Ya, ini merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Itu tadi ada tingkatan dari strategi e-bisnis. E-bisnis ini sama seperti halnya bisnis biasa, namun dengan memanfaatkan media elektronik. Nah, itu ya, itu yang menjadi sebuah definisi dari e-bisnis yang selama ini kita coba pelajari dan kita tahu. Maka dari itu, sama seperti bisnis, e-bisnis pastinya membutuhkan strategi untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya. Nah, teknologi informasi adalah sarana penunjang yang paling potensial dalam penerapan e-bisnis dewasa ini. Maka dari itu, teknologi informasi menjadi salah satu potensi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tanpa perencanaan dan strategi yang matang, e-bisnis mungkin dapat berjalan, tapi apalah ya artinya gitu. Sehingga muncul pertanyaan, apakah dalam pelaksanaannya dapat bertahan lama begitu? Sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Nah, itulah biasanya yang menjadi persoalan begitu. Beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan strategi e-bisnis adalah yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Ya, agar tidak terjadi persoalan-persoalan, agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan. Dalam perencanaan suatu e-bisnis dibutuhkan susunan-susunan rencana yang digunakan selama mengembangkan sistem yang akan digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
pembangunan secara bertahap atau dinamis. Implementasi e-bisnis dalam suatu usaha yang sebelumnya belum menerapkan e-bisnis harus dilakukan secara bertahap dan tidak langsung. Ada yang beriringan berjalan dengan sistem yang lama, ya, implementasi separuh, misalnya ada sistem lama masih berjalan begitu, dan juga separuhnya lagi adalah sistem e-bisnis, atau bahkan implementasi langsung. Selain itu butuh ya evaluasi terus-menerus dalam penerapan e-bisnis yang dikarenakan perkembangan teknologi yang berjalan sangat cepat. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Seperti yang telah kami jelaskan tadi sebelumnya begitu, implementasi e-bisnis ada yang beriringan berjalan dengan sistem lama. Implementasi separuh. Ya. Terus ada juga bahkan ya langsung. Dalam hal ini, implementasi perlu memperhatikan prioritas. Cara implementasi yang mana yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan yang keempat adalah pemilihan teknologi yang tepat. Tidak semua perusahaan membutuhkan ERP ya, atau System Enterprise Resource Planning atau CRM, Customer Relationship Management, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kebutuhan dari perusahaan menurut tingkat kepentingannya, tingkat urgensinya. Penggunaan teknologi sebaiknya berdasarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan paling mendesak dalam hal menunjang kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuan. Yang kelima adalah penyiapan sumber daya. Diperlukan banyak sumber daya yang diperlukan dalam penerapan e-bisnis. Antara lain, sumber daya teknologi dan manusia. Dalam hal sumber daya teknologi, perusahaan ada baiknya memperhatikan hal-hal yang menunjang bekerjanya sistem e-bisnis tersebut. Seperti contohnya, penggunaan hardware tertentu, penggunaan jasa web hosting, kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal sumber daya manusia, perusahaan perlu melatih para pegawainya yang nantinya akan bekerja menggunakan sistem e-bisnis. Namun, ada baiknya dilakukan perundingan dengan pegawai-pegawai senior untuk melakukan musyawarah apakah sistem yang diterapkan itu layak. Sedangkan yang keenam adalah pengembangan diserahkan pada pihak ketiga. Tidak sepenuhnya dalam penerapan e-bisnis, dalam pengembangannya ditangani oleh pihak perusahaan sendiri. Diperlukan ya pihak ketiga begitu dalam pengembangannya sehingga perusahaan dapat tetap fokus dalam kegiatannya mencapai tujuan. Karena strategi e-bisnis dan strategi bisnis memiliki keterkaitan. Yaitu strategi e-bisnis merupakan implementasi strategi bisnis yang dalam proses bisnisnya lebih menggunakan penggunaan teknologi informasi. Untuk menyusun strategi bisnis, tentunya ada beberapa tahapan-tahapan ya. Adapun beberapa tahapan-tahapan strategi bisnis yang akan kami jelaskan diantaranya yang pertama adalah pengamatan lingkungan, di mana di sini akan kita lakukan analisis eksternal dan internal. Nah, dalam analisis eksternal, beberapa faktor yang akan kita lihat adalah lingkungan eksternal. Di sini terdiri dari variabel-variabel kesempatan dan ancaman. Ya, kalau kita membahas tentang analisis SWOT itu, kita akan membahas tentang kesempatan dan
ancaman yang berada di luar organisasi atau tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini terdiri dari elemen-elemen atau satu kelompok begitu yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Berikutnya yang ketiga adalah dalam analisis eksternal itu terkait dengan lingkungan sosial, di mana terdiri dari kekuatan-kekuatan umum atau kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Itu hal-hal yang harus kita lakukan pada analisis eksternal. Sementara untuk analisis internal, ini nanti terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Ya. Di mana struktur ini adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Terkait dengan budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa dari organisasi itu sendiri. Nah, berikutnya yang harus dilakukan lagi dalam menyusun strategi bisnis adalah yang kedua, perumusan strategi. Nah, dalam perumusan strategi ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, melakukan analisis situasi, evaluasi diri, analisis pesaing, ya, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dan dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi, yaitu cara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan gitu. Dan juga pernyataan misi atau bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik. Berikut tujuan perusahaan secara umum, baik finansial maupun strategik. Tujuan bisnis strategik, misalnya baik finansial maupun strategik, serta tujuan taktis. Selanjutnya yang ketiga dalam menyusun strategi adalah pelaksanaan strategi itu sendiri. Dalam pelaksanaan strategi, perusahaan melakukan apa yang sudah direncanakan. Setelah hal yang telah direncanakan, telah usai dilaksanakan, tidak serta-merta kegiatan itu ditinggalkan begitu saja. Maka harus kita lakukan evaluasi strategi. Ya. Di dalam tahap evaluasi ini kita melakukan tinjauan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai rencana dan mencapai tujuan atau malah sebaliknya. Hal ini diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas kerja yang nantinya berguna. Apakah rencana tersebut akan dipakai lagi atau malah diperbarui untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sehingga tadi kita sudah bahas bahwa strategi e-bisnis tentunya dipengaruhi oleh strategi bisnis itu sendiri. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana menyusun strategi, berikutnya kita akan kupas tentang formulasi e-strategi. Formulasi strategi ini meliputi penilaian terhadap lingkungan dan pengembangan dari strategi itu sendiri. Proses formulasi strategi juga disebut sebagai perencanaan strategi. Ini meliputi beberapa kegiatan yang sistematis ya. Yang pertama adalah menetapkan arah strategi organisasi.
Di mana langkah pertamanya manajemen puncak dalam proses perumusan strategi ini adalah menetapkan arah strategi, meliputi visi, misi, nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi. Sebagaimana kita tahu bahwa visi ini sering disebut sebagai skenario masa depan organisasi. Pernyataan tentang visi dan misi seringkali mengalami kerancuan. Ya, yang kita pahami tadi bahwa visi itu sebenarnya berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Ya, oleh sebab itu, visi harus realistis. Artinya, visi itu dapat dicapai oleh kemampuan-kemampuan dan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Formulasi yang kedua adalah mengidentifikasi lingkungan dan analisis SWOT. Perencanaan ini perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan bisnis yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini dengan melakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan-tujuan strategik. Pada fase ini, rumusan visi, misi, dan tujuan diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan strategik, yaitu tujuan-tujuan yang dirumuskan pada tingkat korporat atau level puncak dalam hierarki manajerial. Kemudian tujuan-tujuan pada tingkat korporat atau organisasi diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan strategik pada tingkat fungsional atau divisional. Misalnya divisi pemasaran, divisi SDM, dan lain sebagainya. Dan pada level operasional. Berikutnya yang keempat adalah mengembangkan alternatif strategik. Strategi bisnis terkait dengan misi dan tujuan yang diemban organisasi. Strategi SDM adalah upaya menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Kualitas SDM yang tersedia diharapkan mampu mendukung implementasi strategi bisnis, tentu sebagai upaya mencapai misi dan tujuan yang telah digariskan. Alternatif strategi harus dikembangkan untuk kemudian dipilih alternatif yang paling mungkin berhasil dalam mencapai tujuan strategik yang ditetapkan. Sedangkan yang kelima adalah memilih strategi itu sendiri. Strategi bisnis yang dirancang masih bersifat intended strategy, ya, yaitu strategi dalam tatanan konseptual begitu yang dirumuskan oleh manajer puncak melalui proses pengembalian keputusan yang rasional yang dikembangkan sebagai rancangan atau rencana bisnis. Jika dalam implementasi terdapat keadaan-keadaan yang tidak terduga sehingga strategi yang ditetapkan menjadi kurang efektif dalam pencapaian tujuan, maka strategi harus direvisi. Oleh sebab itu, dalam perumusan strategi pada tingkat korporat, untuk mengurangi kemungkinan bias dalam konsep intended strategy, para manajer tingkat bawah harus dapat dilibatkan dalam proses perumusan strategi yang secara fundamental dikembangkan dari pengalaman mereka yang diperoleh dalam lapangan. Berikut kita akan bahas tentang e-business strategy framework, ya. Jadi dalam framework ini terdapat 3 tahap penting bagi organisasi. Yang pertama adalah strategi analisis. Organisasi harus melakukan analisis terhadap posisinya dalam pasar yang dituju. Dalam analisis ini dapat digunakan alat-alat pengukur, ya. Misalnya ini macro environment atau vice force analysis gitu. Nah, kedua alat ini dipergunakan untuk mengukur dari sisi eksternal organisasi. Sedangkan untuk mengukur internal organisasi dapat dilakukan dengan mencari key competencies gitu atau
kompetensi inti dari perusahaan. Berikut sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah ada strategi formulation, di mana di sini itu perusahaan harus melakukan formulasi dari sebuah analisis yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi mencari faktor kunci bagi organisasi yang akan memenangkan persaingan jika faktor kunci tersebut ditemukan. Nah, setelah kita memenangkan persaingan tersebut, ya, setelah kita ketemu faktor kunci dari operasi tersebut, kemudian menciptakan suatu nilai di mana nilai tersebut signifikan dalam perkembangan perusahaan untuk merebut pangsa pasar. Dari analisis tersebut dibuatlah jenis interaksi yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan pada internal organisasi, interaksi dengan supplier, dan interaksi dengan pelanggan. Sedangkan yang ketiga adalah strategi implementation. Bentuk implementasi dari strategi yang telah diformulasikan sebelumnya. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti mendapatkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu membuat suatu nilai bagi perusahaan untuk digunakan dalam persaingan. Lalu memperhatikan aspek legalitas dan etika dari penerapan e-bisnis. Maksudnya, informasi pelanggan harus diperhatikan tingkat keterpentingannya. Kemudian aspek sistem pengamanan, lalu implementasi e-bisnis ke dalam organisasi. Ketiga tahap di atas adalah langkah yang harus ditempuh oleh organisasi dalam menciptakan e-bisnis. Kesalahan dalam menentukan strategi e-bisnis akan berakibat tidak efektifnya e-bisnis yang diterapkan untuk menggantikan konvensionalnya. Nah, berikut saya akan paparkan bagaimana strategi dalam menghadapi kompetisi. Ini yang pertama adalah cost leadership strategy, di mana di sini perusahaan harus memposisikan biaya produk dan jasa yang jauh lebih rendah, namun kualitas standar tetap dipertahankan dalam industri tersebut. Upaya penghematan dan penekanan biaya di berbagai sektor menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar guna menentukan harga terbaik untuk konsumen. Dalam strategi e-bisnis, menggunakan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dari proses bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah differentiation strategy. Menjadi unik dalam industri. Seperti penyediaan produk-produk yang unik dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. Dalam strategi bisnis, teknologi informasi digunakan untuk mengurangi keunggulan dari pesaing dan dapat memantau harga produk kita tetap produktif, tetap kompetitif dengan harga produk yang bisa bersaing pada lingkungan bisnis. Berikutnya yang ketiga adalah innovation strategy. Di sini perusahaan harus membangun atau membuat produk dan layanan dengan karakteristik baru dan mengembangkan jaringan penjualan. Dalam strategi e-bisnis, teknologi informasi digunakan untuk membantu menciptakan produk dan jenis layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis, dan juga menciptakan pasar baru. Yang keempat adalah growth strategy, peningkatan pangsa pasar. Dalam strategi bisnis, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Berikutnya yang kelima adalah
alliance strategy. Membangun kerjasama dengan rekan bisnis dan melakukan sinergi dari kompetisi bisnis yang ditekuni oleh masing-masing. Dalam strategi e-bisnis, teknologi informasi dapat digunakan untuk memperluas dan mendukung strategi relasi bisnis. Yang keenam, dari strategi untuk menghadapi kompetisi ini adalah customer oriented strategy. Sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen nyaman dan senang. Dalam strategi e-bisnis, teknologi informasi sangat bermanfaat dalam penerapan strategi ini. Semisal dengan membentuk layanan konsumen melalui situs resmi atau email begitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah internal efficiency strategy. Peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Dalam strategi ini, ya, teknologi informasi digunakan untuk mendukung strategi ini untuk dapat lebih efisien dengan peningkatan layanan informasi karyawan, produk, dan penggunaan software atau aplikasi yang membantu. Implementasi strategi ini adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategik. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci sukses dari manajemen strategi itu. Maka untuk itu harus kita lakukan beberapa kajian. Yang pertama adalah berbagai problem dan implementasi strategik. Ini dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan sebuah strategi perusahaan. Ada beberapa frekuensi kejadian yang ada di lapangan yang menjadi hambatan atau problem dalam melakukan implementasi strategik itu sendiri. Yang pertama diantaranya adalah implementasi biasanya berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awal, itu problemnya. Ada juga misalnya munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Ya, koordinasi dalam implementasi tersebut biasanya juga tidak efektif begitu. Ini berbagai problem yang ada. Ya. Kadang juga perusahaan itu memberikan perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang baru saja dijalankan. Nah, itu juga problem. Kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi juga kurang, itu juga masalah gitu ya. Pendidikan dan pelatihan SDM pada tingkat bawah kurang memadai. Problem yang lain misalnya tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Atau bahkan kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen begitu kurang memadai. Ya. Bahkan yang lebih parah itu tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Ya. Atau juga misalnya pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan kurang memadai. Ini adalah berbagai problem dalam implementasi strategik itu yang harus kita kawal, yang harus kita pahami, yang harus kita benahi sehingga dalam implementasi strategi tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua adalah menganalisis perubahan. Ketika membicarakan perubahan, ada jargon ya yang biasanya selalu didengungkan ya, yaitu di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.
Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah. Apakah secara sangat sederhana, di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks. Misalnya, merubah misi perusahaan. Perusahaan strategi dapat diklasifikasikan ya nantinya menjadi 5 level. Ada continuation, runtime change, limited change, radical change, organizational reduction. Continuation. Pola ini terjadi karena perusahaan mengulangi strategi yang sama dengan strategi yang digunakan pada periode sebelumnya. Karena strategi ini pernah dilakukan sebelumnya, maka tidak banyak membutuhkan kemampuan atau aktivitas yang baru, bahkan melalui pengalaman sebelumnya atau perusahaan tersebut akan mampu beroperasi lebih efisien. Sedangkan runtime change ini adalah perubahan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan daya tarik pasar agar konsumen lebih terpikat. Dalam strategi ini, biasanya perusahaan melakukan daya tarik dari iklan, kemasan, harga, metode distribusi, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini, perubahan yang dilakukan bukanlah perubahan yang signifikan. Sebab perusahaan masih menekuni industri yang sama dengan format organisasinya juga tidak berubah. Yang ketiga adalah limited change ya. Perubahan ini dilakukan karena perusahaan menawarkan produk baru dan pasang yang baru begitu. Dalam hal ini, kendati perusahaan masih beroperasi dalam industri yang sama, namun akibat perubahan produk baru, maka format organisasi pun ikut mengalami perubahan. Berikutnya radical change ya. Dalam hal ini perusahaan melakukan suatu strategi cukup mendasar sehingga perusahaan memandang perlu dilakukannya mereorganisasi secara besar-besaran. Jenis perubahan ini biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan merger ya atau akuisisi namun masih dalam industri yang sama. Proses akuisisi dan merger dapat menjadi lebih kompleks jika perusahaan bermaksud mengintegrasikan kedua perusahaan secara utuh. Sedangkan yang kelima dari analisis perubahan ini adalah organizational redirection gitu. Dalam hal ini perusahaan melakukan perubahan orientasi yang sedemikian rupa sehingga merubah industri yang dimasuki, merubah misi, keahlian dan lain sebagainya. Organizational redirection juga dapat terjadi ketika suatu perusahaan melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan yang berasal dari industri yang sama atau bahkan sama sekali berbeda begitu. Jenis perubahan ini merupakan perubahan yang paling kompleks. Berikut dari implementasi strategi yang ketiga adalah menganalisis struktur organisasi. Perubahan strategi perusahaan yang mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Dengan kata lain, struktur organisasi mengikuti strategi. Oleh karena itu, penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang keempat adalah menganalisis budaya perusahaan. Organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dalam sebuah bagan. Ya. Budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama, yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Budaya perusahaan inilah yang dapat menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu perusahaan, sedangkan pada perusahaan
yang lain begitu. Strategi tersebut ternyata gagal diimplementasikan. Kendati kedua perusahaan tersebut menghadapi kondisi yang relatif sama. Maka untuk itu, semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti yang dianut perusahaan dan merasa sangat terikat kepadanya, maka akan semakin kuat budaya tersebut. Pada sesi akhir ini kita akan membahas tentang bagaimana kunci sukses setelah kita menjalankan berbagai macam strategi bisnis tadi. Ya, ini kita coba lihat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meraih sukses dari e-bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah customer service. Ditinjau dari aspek layanan kepada pelanggan, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis berhasil menciptakan new dimension in customer care, yaitu sebuah dimensi pendekatan baru dan unik dalam memelihara para pelanggannya, khususnya dalam hal mengelola komunikasi dan interaksi dengan pelanggannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai customer intimacy. Ya, customer intimacy ini adalah jalinan keakraban antara pelanggan dengan perusahaan. Dengan pencapaian tujuan customer intimacy ini, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis mampu menguasai loyalitas pelanggannya. Yang kedua adalah price dan quality. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif e-bisnis berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Harga yang jauh lebih murah ini tidak disertai dengan penurunan kualitas, ya, tidak disertai dengan penurunan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah fulfillment time, merupakan pemenuhan pesanan pelanggan. Kegiatan yang termasuk di dalam fulfillment ini adalah menerima order, mengelola transaksi, manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk, dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Ada juga aktivitas komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah agility. Kemajuan-kemajuan teknologi di bidang sistem informasi memberikan suatu peluang strategi bagi organisasi untuk melewati para persaingnya. Namun peluang ini tidak dapat ditangkap jika tidak ditunjang kesadaran dari manajemen akan pentingnya peranannya dalam pembentukan sistem informasi yang efektif. Ditinjau dari aspek agility, kemampuan manajemen dalam memahami teknologi informasi dan memahami perubahan dan tren teknologi, bagaimana perubahan teknologi yang cepat tersebut mempengaruhi proses bisnis, juga kemampuan dalam hal mengkomunikasikan nilai bisnis ke segenap lini organisasi. Sejalannya yang terakhir, yang kelima adalah time to market dan market reach. Merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai keunggulan kompetitif selain harga dan kualitas. Kecepatan menciptakan produk baru atau time to market dan kecepatan sampainya produk ke tangan pelanggan juga menjadi parameter posisi perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis memiliki nilai to market yang sangat meningkat. Oleh karenanya, keuntungan jangka panjang yang dicapai dalam waktu singkat. Market reach ini adalah sejumlah pelanggan potensial yang ditaksir yang mungkin dicapai melalui sebuah media periklanan atau melalui promosi. Seberapa besar penciptaan market reach turut mempengaruhi pencapaian keunggulan kompetitif, yakni seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menjangkau pasar dan pelanggan dari berbagai segmen yang ada, dipandang baik secara demografis maupun secara geografi.
Untuk itu, dari kunci sukses e-bisnis ini, perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif e-bisnis, ya, mampu mencapai target pasar, ya, secara geografis, meningkat dengan cepat. Penetrasi meningkat yang ditindaki oleh para pesaing sebagai segmentasi pasar. Sehingga nantinya perusahaan mampu memenangkan persaingan. Atau dalam kata lain, memiliki keunggulan kompetitif dari pesaing. Demikian tadi materi e-bisnis untuk bab strategi dan implementasi e-bisnis. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.